Shalom, shalom. Diberkati dengan pujian tadi. Ada diberkati nggak pujian tadi? Nah, amin. Satu orang, dua, tiga orang saja. Yang lain tidak diberkati nggak? Sebelum saya akan bacakan di sini. Kalau ada yang bawa Alkitab boleh buka juga di Alkitab ya. Hari ini tema firman kita adalah iman. Jadi kita mau belajar hari ini apakah kita memiliki iman, percaya, taat dalam segala sesuatu. Kita belajar hari ini, kita belajar bersama-sama. Jadi kita mau belajar hari ini di Ibrani 11 ayat 1 sampai 10. Tapi saya tidak akan bacakan semuanya. Jadi kita akan belajar hari ini apa itu iman. Jadi saya akan bacakan di sini sebab tidak sempat buat tadi. Kalau ada Alkitab boleh buka bersama-sama. Saya rasa semua ada Alkitab, handphone pun ada juga ya. Jadi sini kita belajar tentang iman. Ibrani 10 ayat 1 saya bacakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini arti iman. Firman Tuhan ini berkata iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan tapi belum kita lihat. Jadi itu yang maksud iman. Dalam kehidupan Kristen ini, dalam kehidupan kita semua umat Tuhan adalah sebuah perjalanan iman. Oleh sebab itu kita harus membangun iman itu daripada kita mendengar firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Sebab di Roma 10 ayat 17 boleh bukakan kalau ada Alkitab sebab mungkin tidak di sini. Roma 10:17. Iman timbul daripada pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi kita belajar di sini iman itu timbul daripada mendengar. Jadi berbalik lagi pada kita masing-masing. Apa yang kita dengar hari ini? Apa yang kita dengar? Sebab di sini 10:17 mengatakan iman itu timbul dari mendengar. Jadi mendengar apa? Mendengar firman Tuhan, bukan yang lain-lain. Sebab kalau mungkin kamu melihat yang lain-lain di luar daripada Alkitab, itu tidak menimbulkan iman di setiap kita. Jadi firman ini mengatakan iman itu timbul dari mendengar. Jadi pada saat kita mendengar firman Tuhan, tak kira di gereja atau sekarang kan di sosial media banyak, YouTube juga ada. Jadi kalau kita selalu mendengar firman Tuhan atau kita membaca firman Tuhan, iman itu akan timbul. Jadi kalau kita tidak pernah mendengar, mungkin kalau kita tidak pernah mendengar, tidak pernah membaca, jadi macam mana kita ingin memiliki iman? Ada amin? Jadi di sini kalau macam kita satu minggu satu kali sembahyang saja, satu minggu satu kali untuk dengar kebaktian di hari Minggu. Kalau kita mau tumbuh di dalam iman, rasa-rasa iman itu kita boleh memiliki iman dengan mendengar firman Tuhan setiap hari Minggu kan. Satu minggu kan ada 7 hari. Jadi kalau kita hanya hari Minggu saja saya dengar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan di gereja, itu iman mungkin kita tidak mendapatkan iman di situ. Sebab kan iman itu dari mendengar dan kita membaca. Jadi kita kalau membaca firman Tuhan, kita selalu dengar juga YouTube, tapi hari-hari ini tidak tahu. Kita pribadi masing-masing tahu apa yang kita dengar selalu. Itu yang membuat. Jadi
Di sini hari ini kita belajar tentang iman yang mengatakan adalah kita harus mendengar, kita membaca firman Tuhan bukan satu hari ya, satu hari macam hari Minggu saja, itu tidak. Kalau kita mau iman kita tumbuh, kita harus membangun iman. Membangun iman setiap hari kita akan membaca firman Tuhan. Baru iman itu boleh kita mendapatkan iman itu daripada kita mendengar. Dan sini juga, dan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman. Di Ibrani 11 ayat 16. Saya cari ya. Saya bacakan di sini. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, jadi kita juga harus percaya. Kita juga tidak boleh, kita mempunyai iman dan kita juga harus percaya. Tapi apa yang kita percaya hari ini itu juga persoalan. Sama ada kita percaya Yesus ataupun sebaliknya, itu kita masing-masing pribadi. Jadi di sini katakan, saya bacakan sekali lagi yang ayat 6, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Jadi iman, percaya itu harus sama-sama. Jadi kita tidak boleh saya beriman tapi tidak percaya. Jadi itu kita tidak boleh macam dia satu paket lah. Kalau kita dia macam iman percaya jadi satu paket. Jadi kita tidak boleh saya hanya beriman tapi tidak percaya, tidak boleh. Harap-harap kita belajar bersama-sama hari ya. Pertama kali juga diberikan peluang hari ini. Di dalam Ibrani 11 ini memberikan Alkitab memberikan teladan kepada tokoh-tokoh iman. Jadi kalau kamu buka di Ibrani 11 ini ada, mereka adalah orang-orang yang menjalani hidup dengan iman. Imanlah yang membuatkan mereka. Kita semua imanlah yang membuatkan kita bertahan. Dalam hidup ini ada banyak persoalan. Tapi kalau kita tidak memiliki iman, percaya, taat, kita betul-betul, saya mau cakapkan memang untuk menjalani hidup itu, untuk menjalani hidup kita perlu iman, percaya kepada Yesus. Kenapa hari-hari ini bukan mudah untuk menjalani hidup dengan keadaan dunia yang tidak menentu. Jadi untuk menjalani hidup kita tidak boleh hidup sembarangan saja. Kalau kita tidak memiliki iman, percaya kepada Yesus itu memang susah. Ada amin kan? Amin. Yang di belakang ada amin? Amin. Jadi untuk menjalani hidup ini kenapa kita memerlukan iman? Sebab hari-hari ini hidup ini bukan senang, sangat-sangat bukan mudah. Mungkin semua orang mengalami, bukan saya saja. Jadi kita perlu iman. Jadi iman berarti percaya, meskipun iman itu percaya meskipun belum melihat. Kita bersyukur hari ini sebab semua orang belum pernah melihat Yesus kan? Tapi kita datang ke tempat ini karena kita percaya. Amin. Sebab kalau firman Tuhan berkata, kalau kita percaya, kalau kita beriman dan percaya, Tuhan tidak pernah lupa lah siapa yang punya. Tuhan tahu setiap hati kita di tempat ini. Kalau kita ada iman, kita percaya dan taat kepada Dia, percayalah, Dia tidak akan pernah meninggalkan kamu, terutama yang tidak akan pernah meninggalkan. Dan apapun masalah kamu, sebelum kamu memberitahukan kepada Tuhan tahu. Sebelum, kalau mungkin Tuhan itu mengerti bahasa, kalau kamu mungkin berdoa sampai menangis, tidak terkata apa, Tuhan mengerti. Sebab kan kita diciptakan, siapa yang menciptakan kita? Tuhan. Jadi Dia tahu segala isi hatimu, di dalam hatimu. Mungkin kita boleh katakan, ya mungkin orang lain tidak tahu.
Tapi Tuhan lebih tahu apa yang di dalam hati kita. Makanya firman Tuhan itu di mana saya sudah lupa, dia cakap Tuhan itu tertarik apa yang ada di dalam hati kita. Bukan Tuhan tidak tertarik apa yang di luar. Jadi di dalam hati kita. Sebab Tuhan tuh suka melihat hati. Karena hati itu kan jujur. Mulut ini kan boleh bercakap apa saja. Tapi kadang-kadang orang bercakap di mulut tapi di hatinya lain. Nah, begitu. Jadi di Ibrani 11 ini banyak contoh-contoh tokoh-tokoh iman. Mungkin saya tidak bacakan semua, tapi saya akan bacakan mungkin satu sebab dia terlalu banyak juga, jadi saya tidak akan bacakan semua. Jadi iman berarti percaya meski belum melihat. Apakah kita percaya apakah kita percaya bila ada bukti? Manusia itu kan biasa, saya pun sama. Kalau saya tidak melihat bukti, saya tidak percaya. Biasa manusia kan mau lihat dulu baru percaya, betul kan? Ada amin? Betul. Kalau tidak lihat buktinya, saya tidak percaya lah dia menipu kan begitu. Tapi iman ini kan kita tidak lihat. Macam kita sekarang. Contohnya kita kan percaya Yesus, tapi ada di sini yang sudah melihat Yesus secara face to face macam itulah, mata dengan mata. Belum pernah kan? Jadi di sini berbahagialah mereka yang tidak pernah melihat namun percaya, kata Yohanes 20:29-nya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi di sini saya ambil satu, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu di perjanjian lama ya. Saya ambil ini satu contoh. Nuh itu diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera. Ini semua sudah banyak kali di pastor di sini sudah ceritakannya. Dia kan membuat bahtera karena Tuhan hendak menghukum manusia, itu kan masa itu sangat jahat. Jadi Nuh itu kan Tuhan perintahkan dia, tapi dia percaya, dia beriman percaya, dan walaupun dia tidak, mungkin pada zaman itu belum pernah lagi banjir, tapi Nuh itu taat melakukan apa yang Tuhan firmankan. Tapi dalam masa dia menyiapkan bahtera itu bukan senang. Kenapa? Sebab orang di sekeliling dia ini bodoh lagi, macam-macam mungkin dia orang katakan. Sebab dia cara buat apa dia mau buat bahtera itu, sedangkan ini kan tidak pernah banjir lah ini semua kan. Jadi apa yang orang cakap itu memang mungkin menyakitkan hati juga kadang-kadang bagi Nuh. Tapi ini Nuh adalah satu-satunya, saya katakan di sini, dia adalah tokoh yang saksi, yang dia memiliki iman, percaya dan taat walaupun dia belum melihat. Tapi dia taat apa yang Tuhan suruh buat. Tapi kita tahu bersama betul-betul Tuhan. Jadi kita tahu bersama memang Tuhan masa itu kan memang akhirnya ketika air bah itu benar-benar datang dan dia tenggelamkan semua satu dunia, satu bumi. Jadi yang selamat itu hanya siapa? Keluarga Nuh dengan anak-anaknya. Jadi ini yang saya katakan yaitu iman, percaya dan taat. Jadi kalau kita beriman kepada Yesus, kita pasti akan memiliki hidup seperti Nuh. Tapi memang bukan senang, sebab di menjalani hidup ini kita ada prosesnya masing-masing. Jadi saat diproseslah itu perlu ketaatan. Contohnya saya juga. Macam saya 8 tahun yang lalu saya juga pernah berdoa untuk suami saya sembuh. Dari malam sampai ke pagi sebelum dia ditidurkan itu saya berdoa. Saya sempat lagi kasih bagi dia, cakap jangan risau. Sebab itu dokter cakap dia mau kasih tidurkan dia, jangan risau. Saya cakap sama dia, saya cakap Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus pasti menyembuhkan kamu. Itu saya katakan sama dia, tapi sebaliknya pada malam itu dia ditidurkan sampai paginya saya itu semalaman berdoa, hanya berdoa saja sebab saya tidak tahu mau cari siapa kan. Tapi sebaliknya Tuhan ambil dia. Sebagai manusia memang kita kecewa betul.
Tapi Tuhan tuh tahu apa yang terbaik untuk saya. Apapun yang dia lakukan, Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu. Ada dalam firman tapi saya lupa di mana. Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan, bukan untuk kecelakaan tapi untuk kebaikan. Jadi saya sebagai manusia juga kenapa kita ada banyak persoalan, tapi kita berbalik lagi kan Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita tahu terbaik untuk kita kan? Kita tahu apa yang terbaik untuk kita, tidak kan? Tuhan tahu apa yang terbaik untuk mungkin bagi kita, oh ini baik untuk saya, tapi tidak semestinya bagi Tuhan oh baik untuk kamu. Jadi Tuhan itu sebaliknya. Ada amin sampai sini? Jadi di iman itu harus juga, iman artinya percaya dan kita juga taat. Iman adalah taat melakukan kehendak Tuhan, apapun risikonya, apapun terjadi dalam hidup kita, kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Sebab banyak orang Kristen hanya menuntutkan, banyak orang, saya sendiri, bukan orang lain, saya sendiri, Tuhan kenapa tidak jawab doa saya ini, doa saya ini untuk keuangan saya, untuk masalah keluarga saya ini semua. Kita kan menuntut Tuhan untuk cepat-cepat jawab doa saya gitu kan. Sembuhkan sakit saya, pulihkan ekonomi saya, macam-macam. Itu kan kita kan manusia. Tapi mereka tidak semua taat melakukan kehendaknya kan. Kita hanya mau dijawab, tapi kan kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita mau pikirkan kita punya saja begitu. Seperti Abraham juga dia taat ketika diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan negeri dan sanak saudaranya pergi ke tempat yang tidak diketahui. Masih ingat kan Abraham pada saat Tuhan menyuruh dia untuk keluar dari tempat itu ke tanah perjanjian. Bayangkan Tuhan tuh menyuruh Abraham tanpa Google Map, tanpa apa-apa yang dia langsung tidak tahu. Tapi dia percaya dan taat, dia terus. Tapi akhirnya jadi di sini ada kita harus taat apapun risiko. Orang cakap apapun terjadi dalam hidupmu jangan pernah tuh menyalahkan Tuhan, atau kita mungkin kita boleh salahkan Tuhan, kita boleh kecewa sama Tuhan, tapi kita jangan pernah menyalahkan Tuhan apapun terjadi dalam hidup. Sebab dalam hidup itu ya memang inilah Alkitab pun sudah cakap, memang hidup di dunia ini bukan senang. Jadi iman tanpa ketaatan tak ada faedahnya, sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Diberkati sampai sini, ada amin. Jadi kita hari ini kita mau bacakan di Yakobus 12 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita memiliki iman saja juga tidak cukup. Jadi di sini kalau iman saja pun tidak cukup, kita mesti ada perbuatan. Kadang ada orang pernah bertanya kepada saya, dia berbahasa roh. Dia cakap orang ini berbahasa roh, tapi saya bukan menghakimi ya. Tapi ini ada orang bertanya kepada saya, dia berbahasa roh, tapi pada saat dia memperkatakan apa yang keluar dari mulutnya, jadi apa yang keluar daripada mulutnya itu boleh dikatakan sangat-sangat susah orang mau terima lah ya. Jadi kalaupun kamu berbahasa roh ataupun kamu memiliki iman, tapi itu tidak menyelamatkan. Sebab kenapa? Kalau kita punya iman, perbuatan kita juga harus. Jadi kalau orang beriman itu apa? Ada kasih kan? Tapi kalau kau beriman itu kan firman Tuhan itu kan paling tertinggi itu kan kasih. Jadi kalau kita memiliki iman, kita kan punya kasih di dalam hati kan, cepat kasihan dengan orang, bukan mau begaduh saja kan, macam mau cari pasal saja begitu kan. Jadi kalau kita memiliki iman tapi tidak perbuatan juga tidak boleh. Makanya kalau ada iman
harus perbuatannya juga ada. Ada kita bukan memikirkan nasib, memikirkan diri sendiri, saya tidak memikirkan orang lain. Jadi itu kan kalau iman itu kan ini satu paket. Iman, percaya, taat, dan ada juga perbuatannya. Ini satu paket. Tidak boleh saya ambil iman tapi percaya saya tidak mau. Lepas itu saya percaya tapi saya tidak mau taat. Tapi dia cakap ada iman, tapi perbuatannya, dia punya perbuatan kan langsung tidak ada di dalam itu. Jadi dia satu paket, tidak berhasil. Iman, percaya, taat, perbuatan itu terus. Jadi kita boleh ambil satu paket. Ada amin yang bilang. Jadi kita tidak boleh saja saya mau iman tapi perbuatannya sangat-sangat tidak baik di dalam gereja. Mungkin di dalam gereja, di dalam gereja, tapi pastikan kita sebagai anak Tuhan, kita juga kelihatan. Sebab kita ini kan dicipta menurut Allah, betul? Dalam perjanjian lama ada. Tapi kalau gambaran sudah itu, kalau kita di luar kelihatan, itu orang selalu cakap, ini orang Kristen. Tapi saya bersyukur dalam hidup saya melihat orang itu. Pada saat saya kadang-kadang saya mencoba masuk hospital, di mana-mana lah, di tempat kerja saya juga, setiap kali dong tanya, yuk agama apa? Kristen. Dia cakap Kristen tuh baik-baik lah. Saya cakap, wah, saya rasakan malaikat di surga pun betul-betul bosan. Sebab kenapa? Bila orang mengatakan di luar, ini Kristen semua baik-baik, dia cakap. Saya juga macam, wow. Kan? Jadi jangan sampai kita orang Kristen di dalam gereja, tapi kita di luar sebaliknya. Sebab kita akan, orang di luar sana kan mau melihat kita ini kan terang bagi dunia ini. Jadi kalau kita tidak boleh menerangi di luar, sebab kalau orang di luar mengatakan, oh orang Kristen baik-baik, kan Tuhan Yesus sudah ditinggikan, bukan kita yang ditinggikan, betul? Tuhan Yesus yang ditinggikan. Kalau kita di luar menjadi kesaksian, kehidupan ini adalah kesaksian bagi kita semua. Ada amin kan? Jadi kita jangan sampai kita di gereja saja kita berusaha untuk melakukan segala sesuatu itu dengan iman. Jadi hari-hari ini kalau kita mungkin cakap macam mana saya mau memiliki iman. Tadi kan saya sudah cakap, iman itu kan mendengar. Jadi kalau kau jenis yang tidak mendengar, macam mana kau ingin memiliki iman? Jangan kepala batu, sebab kepala batu tidak akan memiliki iman. So kalau kita kepala batu, macam mana iman itu kan kasih. Jadi kalau dalam hati kau itu keras, kau tidak buka hati untuk Tuhan, macam mana Roh Kudus mau bekerja dalam diri kita? Betul kan? Ya. Jadi setiap yang ada di sini, kita semua ada Roh Kudus di dalam hati. Firman itu ada di mulut, kata firman Tuhan, firman itu ada di mulut dan di dalam hati. Jadi sebenarnya tidak perlu diajar, semua itu ada. Cuma bila kita belajar hari ini, mendengar. Jadi kita harus juga mendengar. Jadi kalau kau tidak mendengar, macam mana mau memiliki iman kan? Jadi hari ini saja yang saya sampaikan. Kita harus memiliki iman, kita juga harus percaya, dan kita juga taat, dan kita ada juga perbuatan. Kita tidak boleh ambil satu antara salah satu, itu satu paket. Satu paket itu kita kena buat berusaha, bukan senang, betul. Kita akan dalam hidup ini semua belajar. Jadi kita mau belajar mendengar firman Tuhan dulu. Jangan kita dengar lagu duniawi saja. Kalau kau dengar lagu duniawi, kau dengar yang di luar daripada firman Tuhan, kan kita tidak akan memiliki iman. Jadi kita juga ingin belajar. Kita belajar, saya sendiri belajar membaca firman, belajar mendengar. Memang si Hawa cakap ada satu kali dia cakap kalau mau baca firman itu mau tidur. Saya sendiri, betul. Kadang-kadang saya sendiri mau tidur, tapi kita mau belajar. Itu namanya pun mau belajar kan. Jadi semua dalam hidup ini mau belajar. Sampai mati kita mau belajar. Jadi kita mau belajar mendengar firman Tuhan. Kita mau belajar untuk mendengar. Kita belajar untuk melakukan yang baik. Kadang-kadang daging ini kalau kita buat baik, dia macam menentang. Daging, nanti lain hari kita akan belajar tubuh, jiwa, dan roh. Mungkin pastor boleh juga bawa satu. Tapi sebab di dalam tubuh manusia ada tubuh, jiwa, dan roh.
Jadi kalau kita melakukan kebaikan itu, daging itu kan menentang. Jadi roh dan daging itu tidak boleh bersama. Jadi kita tidak boleh hidup dalam daging. Jadi ini lain hari kita boleh belajar, tapi hari ini saya harap kamu diberkati dengan firman yang simpel saja, yaitu iman, percaya, taat. Apalagi satu? Nah, jadi satu paket ya. Kita harus beriman, kita juga mau percaya, kita juga mau taat. Apapun terjadi dalam hidupmu. Satu-satu yang saya sampai hari ini, apapun terjadi dalam hidup saya, Tuhan mengambil yang ada sesuatu di dalam hidup kita. Memang kita sementara sebagai manusia kita ada kecewa, tapi berbalik lagi kepada Tuhan. Pasti Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi jangan kecewa. Kita boleh marah, tapi kita harus percaya Tuhan itu tahu segala sesuatu untuk yang terbaik untuk kamu. Mungkin bagi kita ini baik bagi saya, tapi Tuhan cakap dia akan bagi yang terbaik. Jadi kalau ada yang baik, Tuhan akan bagi yang terbaik. Kenapa kita tidak memilih yang terbaik? Betul? Diberkati sampai sini. Jadi nomor satu apa? Dua, tiga, empat. Itu saja firman hari.